bahwa berhimpunnya kita, berkumpulnya pada malam ini adalah mempunyai cita-cita dan gagasan bagaimana Jakarta dan Tanah Abang ke depan lewat suatu, bahwa hari ini kita berhimpun dan berkumpul, dan ini perlu berdikari ini kenapa warnanya hitam? Makanya contoh kenapa itu? Hari-hari kita ketemu di kenapa ini umumnya masih gak jauh dari pengangguran sama, jadi belum nyala, khusus sekarang yang saya lihat belum begitunya nyala. Jadi saya sengaja begini 2000 alhamdulillah. Balai Rakyat untuk Warga Jakarta. Jadi itu di jalan naik sepeda. Jangan lupa masuk TPS yang kita dobrak cuma nomor 3. terkait masalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini semakin tahun itu saya rasa semakin busuk. Ya. Jadi harapan saya pribadi mungkin juga banyak warga Tanah Abang juga yang berharap bahwasanya ruang terbuka hijau ini dioptimalisasi, Pak. Seperti dulu waktu saya kecil itu saya pernah main bola di Tanjung. Nah sekarang lapangan bola itu Mas Pramandul. Yang diharapkan. Tapi yang Mas Pram dan Bang Dul komitmen adalah begini. Seperti tadi, Balai Rakyat itu pasti akan diwujudkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Itu ada di setiap wilayah. Dan Balai Rakyat itu, Mas Pram dan Bang Dul mengatakan bahwa itu yang akan mengelola maintenance-nya, kebersihannya, semua lingkungan Balai Rakyat itu adalah PPSU. Jadi yang diberi tugas adalah PPSU itu untuk mengelola dan menjaga. Dan yang sangat ditentukan atau dipilih adalah tentunya warga yang ada di Balai Rakyat tersebut. Itu yang menjadi pilihan utama. Pendidikan SD, ijazah SD cukup. Yang penting mau bekerja keras, mau bekerja untuk lingkungannya. Yang kedua, merawat Balai Rakyat yang ada di lingkungannya. Jadi ini kan tadi sudah ada pertemuan dengan masyarakat Tanah Abang ya. Ada persoalan yang sangat mendasar di Tanah Abang adalah mengenai sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Apa yang bisa diberikan bagi Mas Pram dan Dul? Ya, Mas Pram dan Bang Dul itu sangat berkomitmen bahwa nanti ketika beliau berdua terpilih yang pertama kan dilakukan justru akan membenahi Jakarta dari bawah. Membenahi Jakarta dari bawah artinya bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat menengah ke bawah terutama itu yang menjadi perhatian utama. Salah satunya seperti tadi masalah pendidikan, masalah kesehatan juga, masalah bagaimana tadi pentingnya Balai Rakyat untuk berkegiatan warga itu sudah menjadi program dari Mas Pram dan Bang Dul. Jadi saya kira komitmen Mas Pram dan Bang Dul bahwa beliau siap untuk mengambil keputusan yang tidak populis, tapi tujuannya adalah membangun, menggerakkan warga Jakarta dari itu tingkat yang paling bawah. Yang kedua aja, ini kan potensi Tanah Abang ya. Apa yang bisa diharapkan bagi warga Tanah Abang dari pemerintahan Pram dan Bang Dul yang bisa dihimbau bagi masyarakat Tanah Abang? Ya. Dengan Mas Pram dan Bang Dul ini bagi khususnya bagi masyarakat atau warga Jakarta di Tanah Abang dan seluruhnya bahwa yang pertama pilkada ini, kampanye ini kita laksanakan dengan gembira, jangan sampai ada pertentangan, jangan sampai ada perpecahan dan permusuhan di antara warga. Yang pertama itu. Yang kedua, Mas Pram dan Bang Dul kita melihat bahwa Tanah Abang ini yang terkenal dulu dengan pusat perdagangan ya. Jadi mungkin itu yang menjadi perhatian Mas Pram dan Bang Dul, bagaimana memberdayakan lagi warga masyarakat, bagaimana bisa warga sekitar Tanah Abang ini diberikan prioritas untuk bisa melakukan usahanya di Tanah Abang. Tentunya akan menjadi perhatian dan saya yakin Mas Pram dan Bang Dul akan memperjuangkan dan membuat warga Tanah Abang di sini dan warga Jakarta secara umumnya menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Ada tema yang sangat menarik, Tanah Abang untuk Tanah Abang. Apa
Arfiah dari Tanah Abang artinya? Iya. Ini bahasa Tanah Abang untuk Tanah Abang. Kalau saya bilang Tanah Abang belum begitu menyala. Jadi tulisannya Tanah Abang satu hitam, yang satu terang. Kita berharap gubernur yang kita support, Insya Allah Mas Pram dan Bang Dul. Iya. Berarti Tanah Abang insya Allah itu terang. Amin. Berarti saat ini belum menyala dong ya? Redup deh Pak. Lagi redup. Oh, redup. Jadi menyala dalam artian Iya. banyaknya pengangguran. Belum menyala dalam artian banyaknya pengangguran, banyaknya pengangguran. Jadi ini yang saya berpikir ke depan bisa nggak di gubernur ada skala prioritas buat masyarakat Tanah Abang biar nyala. Ntar cara bagaimana mungkin gubernur lebih tahu daripada kita. Iya. Oke, saya yakin bisa. Satu lagi, isu yang sangat penting adalah masalah tenaga kerja dan SDM. Karena biar gimana pun Tanah Abang adalah potensi Tanah Abang. Bagaimana tadi ada sangat bahasa kontroversi ya, artinya gini. Kalau bisa warga Tanah Abang dong, jangan orang luar dong. Karena kita Nah itu Bang. bagaimana komitmennya nanti dengan Mas Pram dan Bang Dul dalam hal ini biar supaya prioritas Tanah Abang ya. Sampai saat ini kan saya belum ketemu, tapi dengan ketemu Cak Lontong saya yakin pesannya disampaikan. Pesannya sudah sampai. Dan itu hal mudah buat seorang gubernur untuk mengangkat ekonomi keluarga Tanah. Karena potensi Tanah Abang besar. Oke. Ya, saya rasa secara profesional kita ngomong ini nggak sementang-mentang ya. Tapi kita sudah buktikan Blok P insya Allah Blok P pasar Tanah Abang insya Allah anak Tanah Abang yang amin. Jadi anak Tanah Abang akan buat satu yayasan ini orang tua bagi fakir miskin. Jadi ada wadah tersendiri. Kita masuk ke Blok P, apapun yang kita kerjakan keuntungannya putar ke yayasan itu di luar ketenagakerjaan. Saya yakin kalau sudah terjadi, insya Allah Blok A juga kembali ke karena itu aset dari Pemda. Ya, salam deh. Mudah-mudahan Pak Gubernur Solo jadi dengar ya apa yang kita kerjain buat masyarakat. Amin. Terakhir Bang Ito, terakhir kata-kata Bang Hair, biar supaya Mas Pram dan Bang Dul benar-benar memahami kultur Tanah Abang dan bagaimana komitmennya untuk warga Tanah Abang. Saya rasa udah paham. Ya, Udah paham, ya? artinya bagaimana Mas Pram dan Bang Dul bikin Tanah Abang menyala. Ngajak kaos kita hitemin dulu. Oh, iya. Tolong nyalain. Oke, mantap. Benar. Apa yang menjadi hal yang sangat penting bagi Pram dan Dul untuk pemenangan di wilayah Tanah Abang? Tanah Abang ini kan kampung besar di Jakarta, ya kan? Dan Tanah Abang ini memiliki nilai sejarahan dan budaya. Jadi yang paling penting Tanah Abang kalau diajak bersatu gampang kalau tujuannya baik. Gitu loh. Maka dari itu beberapa abang-abang kita dari Syukur, Tirta, dan lain-lain menginisiasi kegiatan ini untuk bisa menyatukan suara dengan bukti konkret. Tapi yang paling penting dari beberapa kali pertemuan pihak Pramono dan Ranu mengaspirasi segala kebutuhan kepentingan masyarakat Tanah Abang. Yang utamanya pasangan ini memiliki nilai orientasi budaya Betawi karena Tanah Abang adalah bagian dari kota Betawi yang menjadi catatan sejarah kita. Ini kan ada kultur budaya dan juga masalah persoalan SDM ya terkait dengan potensi wilayah Tanah Abang. Artinya ketenagakerjaan. Bagaimana menurut Bang Patah? Oh iya, budaya ini kemarin sejak berapa lama juga Gubernur mengabaikan. Walaupun kita punya Perda nomor 4 tahun 2015. Cuma persoalannya kita susah mengikat, menyatukan satu visi, satu misi, satu persepsi. Nah, dengan harapan hari ini dan seterusnya bersama
Pramono dan Rano semoga tercapai. Ya, satu dari sisi budaya. Kemudian bagaimana pengembangan SDM? Nah, nanti setelah ini tentu saja tim relawan kita dan dengan fasilitas peraturan-peraturan daerah memberikan ruang pada warga Jakarta. Misalnya minimal harus SMA walaupun persamaan. Ini yang utama menurut saya. Saya berharap para senior kita berpikir ke arah situ. Oke, makasih Bang Fathar. Ya. Realisasikan soal pendidikan. Kemarin juga di satu daerah kebagusan kita sekitar situ sudah ada sekitar 21 sekolah setara SD. Jadi mulai yang negeri, swasta jumlahnya 21 dan dari dulu diharapkan ada SMP di kelurahan itu atau kecamatan itu, tapi sampai sekarang di tempat berkegiatan warga kita akan disiapkan yang namanya balai rakyat untuk berkegiatan.